rumor minum produk. Singkat cerita, saya jalanin ini. Mulainya gimana Pak? Kan ditanya. Modal berapa? Biasa pun begitu. Iya. Jadi ya oke. Jadi ingat 1.000 poin. Itu kalau sekarang nilainya sekitar 13 jutaan. 13 juta. 1.000 poin supaya karena saya kan pebisnis saya bilang. Saya pebisnis. Kalau cuma ditawarin jadi member 25%, wah kurang menarik. 30% oke, 35% itu kan kurang lebih nilai 8 jutaan gitu ya. Tapi lebih menarik 42%. Itu jadi 1.000 poin. Nah, 1.000 poin 13-14 jutaan gitu tergantung item produknya yang kita beli apa gitu ya. Persentasenya? Iya, jadi dulu 1.000 poin itu waktu saya join 25 tahun yang lalu 9 juta bro. Oke. 9 jutaan tuh saya gesek. Saya cerita, saya gesek kartu kredit, pulang sampai di rumah, Bu Lisa langsung nyanyi. Berani-beraninya kita kan kena dampak Krismon tahun 97, 98, jual mobil, jual rumah, ya bahkan si Renaldo lahir November itu, anak kami yang ketiga lahir, saya bilang nggak punya duit biaya rumah sakitnya, padahal kakaknya lahir di rumah sakit Pondok Indah gitu ya. Ya begitulah kehidupannya. Jadi akhirnya saya cerita bahwa saya pengusaha bangkrut, join Herbalife 1.000 poin 42%. Karena kalau 50% nggak punya duit, ya nggak sanggup lah segitu ya. Artinya kartu kredit saya juga mentok. Jadi saya bawa pulang tuh 1.000 poin sampai di rumah istri saya nanya, kalau nggak laku gimana gitu. Ya wajar ya orang. Wajar sih, Kita baru bangkrut, baru jual rumah, baru jual mobil perusahaan tuh ada 9. Harus dijual, tinggal satu yang cicilannya masih panjang gitu ya. Jadi saya cerita begitu sih, dipancing terus nih sama Bro Wawan nih, terus ya. Mbak Putu Hendri. Itu ada banyak lagi. Jadi dia bilang bahwa gimana dong ceritanya Dedi memulai bisnis Herbalife saat Krismon dulu gitu ya. Saya bilang saya punya stok, dimarahin istri, saya takut sama istri. Jadi kerja keras kan, istri takut sama kredit card, terus akhirnya 3 hari habis produknya. Wow, yang 1.000 poin itu 1.000 poin itu kan apa? Saya taruh di kamar stoknya. taruh di kamar? Taruh di kamar, karena kalau bangun tidur, saya langsung lihat. Oh, yes. Jadi, waduh, kalau nggak jualan, nggak kebayar nih kartu kredit kan gitu. Jadi akhirnya 3 hari itu habis ke adik saya, ke teman gereja saya, sama ke dokternya anak saya. Jadi mulai dari 3 orang bro. Ya saya turun berat badan, saya cuma turun sekitar 2-3 kilo pertama. Tapi satu lubang ikat pinggang tuh kelihatan kan, jadi saya testimoninya cuma buka ikat pinggang, ini bekasnya. Tapi sekarang saya sudah turun, nah ini satu lubang gitu, padahal baru seminggu gitu ya. Wow luar biasa. Jadi betul-betul di sharing gitu. Nah singkat cerita gini, setelah ngobrol-ngobrol gitu 2,5 jam kurang lebih ya. Lama ya? Iya, kan kemarin di rumah saya di Bali tuh Dokter Sakanti sama anaknya berempat ya. Dokter Sakantinya di bawah ada 3 kamar, kami juga 3 kamar, saya sama Nadine kan 3 kamar full tuh. Villanya Villa Nadine full. Jadi seharian begitu Dokter Sakanti pindah katanya keluarganya Dokter Bimo di Kuta, jadi pindah ke Kuta hari itu. Terus kemudian Bu Lisa udah pulang, jadi habis mereka pulang saya bilang sama Pak Hardi, Pak kok sepi ya, biasa rame. Udah Pak bantu packing, saya punya tas lagi di kamar. Jadi saya ke airport aja deh. Wah, nyusul langsung ya hari yang sama. Nggak beli tiket, nggak booking tiket. Saya pikir gini deh Pak Hardi, tungguin jangan pulang. Kalau saya dapat tiket go show, saya pulang. Pak Hardi pulang ke villa. Kalau enggak ya udah tungguin balik. Kita nginep lagi, terus kemudian saya hubungin Bro Yoga, ngajakin touring moge tuh kemarin. Ada nih bro, kita ada road glide ada 2 katanya. Pakai aja kita touring lagi. Terus kita mau ketemu ada Dr. Dharma juga, tuh mantan ketum HIPMI itu. Ya udah, ayo ngajakin, ada cafe di sini, kita ketemu nih, lama nggak ketemu, kongko ngobrol. Tapi akhirnya begitu sampai di sana, saya pertama kali cari Citylink full, grupnya Lion, Batik, Jetstar,
sama Lion-nya penuh penuh. juga. Saya pindah lagi ke airline yang lain di dalam ya ada Trans. Ini jam 2 lewat 15 sore. Toh, ada tiket nggak? Go show nih. Berapa? 1 orang. Oh, ada sih Pak katanya. Jam berapa? Jam 3. 2.45. Ini 2.15, ini 2.45 ada. Setengah jam lagi. Iya, Bapak bawa koper nggak? Bawa bagasi nggak? Enggak, saya bilang saya cuma bawa tas untuk ini aja. Dia bilang, ada Pak. Oh ya, saya minta. Gitu kan? Terus kebetulan Pak katanya ini pesawatnya delay, jadi jam 2.30. Bagus. Jadi saya bisa duduk dulu kan? Oke, jadi akhirnya singkat cerita berangkat terbang, saya nggak kasih tahu istri. Saya cuma telepon sama Geraldo. Kamu di PIK udah pulang belum? Karena baru jemput Bu Lisa terus makan ke PIK. Ternyata mereka masih di PIK. Iya. Masih di PIK, belum pulang ke rumah itu. Kaget. Loh, Dedi emang ngapain? Ya Dedi mau pulang aja lah. Sepi di villa, kebiasaan rame kan. Karena Bu Lisa kan ngajakin mau menikmati Jakarta sepi itu setahun sekali bro. Iya. Ya kan? Selama puasa Lebaran ini kan. Aja, ya. Iya. Jadi itu juga cuma di daerah perkotaan aja. Kalau di tempat kayak Ancol, Ragunan, Pasti PIK, rame. PIK rame juga bro. rame pasti. Ya. PIK siang kemarin tuh kata si ini Geraldo kan sesuatu yang baru ya, banyak yang baru-baru di PIK. Jadi gitu singkat cerita saya pulang dah. Jadi pagi sudah jogging sama tetangga, ya seperti biasa ngopi-ngopi cantik, dan hari ini kita ngelihat Bro Isa kan udah nungguin saya kapan mau kita mulai live TikTok lagi sebenarnya. Okay. Gimana nih bro? Jadi ini momentum sekali sebenarnya ya Det ya, karena melihat kan perkembangan yang sangat cepat lah gitu. Di dunia usaha perubahan terjadi begitu cepat. Nah saat ini mungkin dari mungkin para tiktokers juga secara umum mungkin kita juga ingin tahu sih bagaimana pandangan Deddy Faisal. Mungkin secara umum sih Det, termasuk juga untuk bisnis Herbalife ini dengan perubahan perkembangan yang ada saat ini. Ya mungkin Deddy bisa paparkan sedikit terkait dengan perubahan-perubahan yang ada ini. Oke. Ya jadi kemarin itu kan kita bulan lalu baru pulang dari Lisbon, Portugal, menghadiri Herbalife Summit. Jadi leader-leader seluruh dunia kumpul di sana, 5.000 hampir 6.000-an. Presiden tim, milioner tim yang kualifikasi sana. Jadi dalam satu malam kita melihat pembagian Markius bonus tuh. Nah, 7,6 miliar US dollar, 1,2 triliun rupiah dibagikan kepada 615 leaders seluruh dunia, dibagikan top 10 chairman segala macam. Wih, luar biasa. Nah, yang menarik kemarin itu ada waktu dipanggil kan ada presiden baru. Sebetulnya Stefan Graziani namanya, itu adalah founder circle 12 Diamond. Dari segi distributor beliau pindah ke menjadi corporate, jadi staff atau manajemen, pimpinan di corporate. Itu menarik buat saya. Waktu diumumkan sebelumnya kan beliau sebagai Chief Strategy tahun lalu, Chief Strategy Officer, CSO. Ya, jadi itu udah luar biasa. Artinya kalau dari segi cuan, Stefan itu kan lebih untung jadi distributor daripada di manajemen, gitu kan. Tapi beliau komitmen bantu Michael O. Johnson, CEO kita. Dia bilang begini, kalau dulu saya hanya memperhatikan 12 diamond saya, artinya tim kan berapa banyak. Tapi begitu dia jadi manajemen di corporate, jutaan distributor. Nah, itu menarik buat saya, itu wow, luar biasa. Artinya orang punya goal hidup tuh masing-masing. Stefan melihat bahwa dengan mungkin dia udah mencapai apa yang dia idam-idamkan, impikan gitu ya, founder circle 12 diamond. Founder circle posisi tertinggi di bisnis Herbalife.
Dia seorang atlet sepeda dan seterusnya ya. Artinya ada tantangan baru lagi yaitu di corporate. Jadi beliau bilang bahwa saya di backstage ditanya sama corporate management, Stefan nggak sayang tuh ini ya, terus apa yang diimpikan setelah mencapai ini? Saya mengimpikan PIN 1 tahun nih. Tim Jadi 1 tahunnya mengimpikan untuk 1 tahun ya. sebagai manajemen tuh, dia ya. mengimpikan itu lagi. Wow, berarti hatinya tuh luar biasa, ingin berbagi setelah apa yang dia dapat, dia ingin sharing. Terus kemudian beliau memanggil konsultan network marketing, profesional, motivator, konsultan, konten-kontennya tentang MLM itu Eric Worre. Ya, setelah beberapa interview dan seterusnya, singkat cerita dipanggillah Eric Worre dan dia bilang bahwa komitmen salam setahun ini kita pengen memajukan bisnis Herbalife. Beliau juga bilang bahwa beliau tadi tahun 88 jadi pelaku MLM, terus akhirnya jadi penasehat ya dunia MLM. Ratusan perusahaan MLM dunia itu dia pernah diundang sebagai konsultan, sebagai trainer. Terus kemudian yang menarik adalah dia mengumumkan ini perpaduan antara Marcus dan Jim Rohn. Ada marketing plan, dia menguasai dunia MLM, dia menguasai dari strategi bisnis, dia menguasai. Tapi juga ada personal development-nya, bahwa bicara tentang sikap, bicara tentang hungry. Jadi orang yang maju adalah orang yang punya mindset terbuka, ingin maju, tapi yang hungry, yang lapar akan kemajuan, akan sesuatu. Jadi punya impian yang lebih besar lagi gitu ya. Banyak poin-poin yang mengenai pengembangan kepribadian diajarkan. Tapi yang luar biasa satu lagi, yang saya mau menjawab pertanyaan Bro Ishak tadi adalah AI. Nah, itu ternyata Herbalife memang sejak pandemi, ada sebelum pandemi juga udah invest miliaran dolar untuk memperbaiki atau untuk mempersiapkan kemajuan Herbalife dari segi teknologi. Sekarang kan semua AI, artificial intelligence itu artinya satu sistem yang bisa membantu kita sebagai distributor Herbalife, dan sekarang sudah bisa jadi member di myherbalife.com, ikut dibantu sama AI. Apa itu AI-nya? Jadi kalau misalkan mengenai perkembangan sikap, mengenai marketing plan apapun kan kita tinggal ketik, nanya ke AI-nya Herbalife tuh. Mengenai itu yang jawab nanti Eric Worre. Eric Worre itu ngomong, beliau kan aslinya Amerika, bahasa Inggris. Tapi kalau kita di Indonesia, klik link bahasa Indonesia, dia ngomong dalam bahasa Indonesia. Wow. Jadi kalau kita punya pertanyaan dalam bahasa Indonesia, klik itu, nanti yang ngomong, yang jawab Eric Worre dalam bahasa Indonesia gitu. Di Korea kemarin didemokan bahasa Korea, bahasa Spanish ya, Spanyol. Itu dia Eric Worre klik ini langsung udah ada. Nah, terus kemudian mengenai produk, cara minum produk, nggak ngerti, nanti lagi disiapkan platformnya. Dr. Luigi. Ini Dr. Luigi Grattan yang jawab. Misalkan Bro Ishak minum Herbalife, sudah turun kok naik lagi, kenapa? Atau masa plateau, kenapa nggak turun-turun? Sudah katanya udah disiplin. Nah, tanya, klik Dr. Luigi AI. Nanti Dr. Luigi yang jawab dalam bahasa Indonesia. Keren ya? Keren sekali. Jadi tandanya di sini bahwa Herbalife ternyata memang mengikuti perkembangan yang ada. Jadi para distributor mungkin nggak usah khawatir lagi. Kadang ada kekhawatiran seperti itu. Kira-kira kita menjalani bisnis ini perkembangannya seperti apa untuk 5-10 tahun ke depan. Ternyata semua itu memang udah dalam konsep dan udah dijalani saat ini. Luar biasa. Nanti ada juga Herbalife One disiapkan, ada platform. Selama pandemi kan orang sadar akan sosial media. Iya. Nah, kecenderungannya bukan di Herbalife aja, bukan cuma di MLM atau di dunia network marketing gitu ya. Jadi di usaha-usaha lain juga ada teman saya di sini yang salah satu direkturnya Unilever gitu ya. Dia juga bilang memang dia sendiri ngadapin persaingan perdagangan unauthorized channel, artinya jual-jual online gitu ya.
Jadi distributornya dia, pedagang pengecernya segala macam, pada protes ke dia karena belanja di online, bubuk ini apa pokoknya produk-produk Unilever kan banyak tuh. Iya, iya. Kok jadi lebih murah gitu ya. Jadi ya itu kan jadi nah Herbalife sudah menyiapkan websitenya nanti ya tinggal dilihatin bisa shopping online gitu ya. Nah terus kemudian TikTok Live nih kita bicara yang hari ini nih ya jadi akhirnya peraturan dan Departemen Perdagangan beberapa negara itu sudah setuju bahwa eh, dengan kode etik tertentu ya kan kita yang pasti tidak boleh klik ranjang kuning langsung belanja harganya sekian gitu. Nah ini teman-teman nggak boleh nih. Nah tapi kalau hubungi bio atau apa, Bio, jadi itu gitu. untuk konsultasi personal karena kita kan orang beli Herbalife di toko online kan tidak ada follow up. Betul Nah sekali. tapi kalau beli dengan member atau distributor resmi Herbalife kan ada diukur, ditimbang, dimotivasi, masukin ke grup cara minumnya. Kalau nggak ngerti semua bisa dibimbing olahraganya dan seterusnya gitu bro. Nah jadi memang platform yang seperti ini digital memang sudah disiapkan juga oleh Herbalife gitu bro. Jadi luar biasa untuk perkembangan yang ada sekarang. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan bisnis Herbalife ya, Det ya. Pasti teman-teman yang lain juga para TikTokers pengen tahu apa saja sih produk-produk Herbalife yang ada saat ini gitu. Hmm. Ya, mungkin bisa ada sekarang di sini saya juga lihat ada beberapa produk yang udah terpajang di Oke. sini ya. Produk dasar kita itu memang kan seperti ini nih. Coba Bro Ishak lihat. Nah, ini ya ini kan disebutnya Formula One dulu. Dulu Formula One ya. Ya, jadi kayak mobil formula. Jadi ini produk intinya. Sebelum ditemukan Mark Hughes menemukan produk ini, sebelum adanya produk-produk lain, cuman ini untuk menurunkan berat badan dulu, cuman Formula ini One. Formula One. Karena kandungannya lihat ada vitamin A, C, D, E, B1, B2, B3, B5, B6, B12. Nah, itu Bro Ishak pegangnya rasa stroberi. Itu ada folic acid, ada biotin, ada kalsium, ya, fosfor, zat besi, ada magnesium, zincnya ada, sayangnya, kromium, koper, semua ada Bro Ishak. Komplit banget ini. Ya. Nah ini adalah bahan bakar tubuh. Kalau mobil bensin, ini bensin. Ini bensinnya ya. Tapi Oke. bukan cuman Pertalite dan tapi ini adalah yang betul-betul premium. Jadi betul-betul yang apa bukan premium bensin itu, tapi ini adalah pertama Kualitas plus. yang pokoknya plus yang pastinya plus ya. Karena apa? Karena kalorinya rendah, seratnya tinggi, tapi mengandung vitamin dan mineral sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, bahkan shake ini sudah diuji coba, dites secara survei badan independen itu ya, Euromonitors itu udah menguji coba ini bahwa ini diakui sebagai grade 1, artinya produk yang diakui oleh badan survei internasional Euromonitor sebagai meal replacement terbaik di dunia, protein. Turun berat badan, gantikan makan pagi sama makan malam, digantikan dengan ini. Ya, ini ada yang vanilla, itu yang Bro Ishak pegang yang coklat, strawberry, ada yang coklat, ada baru lagi kemarin Chocomin sama itu Bro, cookies and cream. Cookies and cream. Nah, itu udah masuk tapi kita low GI. Low GI. Glycemic indexnya rendah sehingga aman dikonsumsi untuk diabetes sekalipun. Orang diabetes pun bisa. masalah gitu. Iya, karena protein. Bisa. Jadi ini ada orang bilang, "Oh, takut gula, takut manis." Enggak, tenang aja karena ini memang sudah low GI. Artinya untuk servingnya itu sudah diukur sehingga tidak meningkatkan kadar gula di dalam tubuh gitu. Jadi ini bisa dikocok pakai air putih aja, pakai shaker atau di blender sama buah-buahan boleh ya, mau dicampur dengan protein powder buat yang nge-gym ya, segala macam boleh. Ini luar biasa ini. Bahan bakunya dari apa ini? Bahan baku asli utamanya dari soya, kedelai. Soy protein ini. Tapi bro tahu kan kedelai? Iya. Kedelai terus ada yang bilang begini,
kalau gitu saya makan tempe tahu aja, kedelai kan bahan bakunya. Iya. Tiap hari, asam urat. Asam urat itu ya. Nah, ini Bebas. disebut di sini isolate soy protein. Isolate soy Artinya protein. sudah diisolasi, bahan baku yang menyebabkan asam uratnya sudah dibuang, purinnya. Sehingga sudah diisolasi. Sangat Jadi ini aman juga aman ya. buat yang asam Penderita urat asam sekalipun. Gitu. Ya, cara bikinnya gampang, 250 cc air gitu ya. Kayak gelas aqua yang 1 cup itu kecil, tuangin pakai shaker, kocok-kocok, minum. Butuh berapa takarannya? 2 sendok Dua takar. sendok Di aja. dalamnya ada sendok takarnya. Udah ada sendok takar ya. Gitu. Cukup 2 sendok, sekitar 120 kalori kalau sama air. Kalau ditambah misalkan tambah pisang gitu ya, buat orang yang aktivitasnya besar tinggi ya, dia aktivitas tinggi, kasih papaya, pisang, nanas, boleh. Alpukat bebas aja ya. Kita 200-an kalori. 200 kalori. Kalau makan pagi nasi uduk, 500. oh iya. Minimal itu. Tambah tempe goreng, tambah bihun, tambah Bisa sampai 1000 kalori sekali makan gitu ya. apalagi kalau tambah kan. Pakai tambah-tambahnya. Tambah sambal, tambah nafsu makannya kan. Nah, gitu. Jadi ini produk dasar Bro Ishak. Oke. Shake mix ya, herbal Ya, shake ini mix. udah banyak nih yang kita cara coba order gimana katanya. Nah, klik di bio aja lah, guys. Tanjung Balai menyapa ya. Kalau satu paket harga berapa? Nanti klik di bio. Kan udah saya bilang nggak boleh jualan langsung di sini. Cilengsi. Cilang si Adir. Wih, ada yang OTW BSD nih. Wah, udah langsung aja datang ke sini. Oh.